Halo, halo, halo. Kembali lagi di Bro Ngobrol. Nah, itu dia. Kelihatan. Nah, itu dia. Saatnya ngobrolin Exit Draft. Ini tayang di RCTI juga ya? TPI. TPI apa RCTI sih? TPI. Duh, Awal yang jelas kayaknya awalnya TPI. Dia kan tapi sebenarnya setelah Soulbrand ya? Ya, harusnya sih setelah Soulbrand. Di Indonesianya juga setelah Soulbrand, di Jepangnya memang setelah Soulbrand. Jadi ini penutup trilogi Triloginya Rescue. Rescue. Jadi dari Winspector, Soulbrand, Tokyo Winspector, Tokyo Series Soulbrand Soulbrand sama Tokuso Exit Exit Draft. Draft. Nah, dulu kayaknya bentuknya tuh ya memang mereka juga berperan sebagai pemadam kebakaran sih. Juga berperan sebagai itu gitu. Udah yang merah namanya Draft Raider, yang biru Blues Raider, yang kuning Kiss KEECE. Bukan Yellow ya? Bukan, Kiss Raider. Ini aku sejujurnya nggak begitu inget. Aku juga nggak nonton dulu. Aku nonton dulu, Mas. Aku nggak suka bentuknya, apa garis-garis gitu. Nggak menarik buatku sih. Iya, dulu. Tapi kan dulu aku kan ketika nonton, sampai umur berapa berarti nonton? Waduh, SMP mungkin aku. Nah, kan, SMP aku tuh SD. Anak SD itu kan tidak punya referensi ya. Iya. Dia nonton aja. Iya. Gitu. Aku nonton, tapi aku nggak begitu inget. Beda sama Soulbrand yang aku nonton, aku masih inget banyak hal. Apalagi Winspector. Apalagi Winspector. Tapi Exit Drive ini aku memang nggak yang inget-inget banget karena memang sejujurnya tidak ada hal yang menonjol kayak Exit Draft buatku loh, masih kecil. Secara karakter juga dia karakter manusianya ya, tidak ada yang terlalu spesial. Ya. Cowok semua. Betul. 3 orang cowok ini, 3 orang cowok. Kuning cowok itu aneh dulu buatku. Dulu. Habis itu bentuk ya ampun gini loh. Bentuknya memang nggak se-appealing. Ya gimana ya, Soulbrand aja udah nggak begitu oke. Iya, dia apalagi downgrade terus. Iya, apalagi Exit Draft gitu. Nah, pertama ini menegaskan Riz, dari Winspector yang fire cuman sendirian yang orang, terus di Soulbrand, si Soulbrand-nya itu yang biru itu punya rekan cewek yang juga manusia. Ini tiga-tiganya manusia. Nah, itu mungkin itu menurutku secara teknologi mundur terus. Cuman secara anak-anak kecil yang bermain peran jadi kayak aku bisa jadi ada sisi itunya. Betul. By the way, yang jadi merah Red Raider Draft Raider itu yang jadi ini kan tahun 9. Sentai kan? Enggak. Temennya Daigo Ultraman 3. Namanya aku lupa. Tapi dia bukannya Sentai juga ya? Enggak ya? Aku enggak, kayaknya enggak. Dia enggak pernah main Sentai. Saya ingatku sih dia enggak pernah. Gitu. Nah, terus yang ini kan? Betul. Ini. Aduh, kecil banget. Iya, ada di Ultraman 3 tuh. Partnernya Daigo. Nah, tapi bagusnya Riz, dia itu memang mengandalkan kemampuan pribadi penggunanya. Maksudnya emang secara skill berantem, secara skill bergerak itunya oke, peralatannya juga penyerangannya bagus. Penyerangannya nggak kayak Winspector yang nolong atau Soulbrand yang bertahan gitu tuh nggak. Tapi memang banyak downgrade-nya dari sini ya, terutama dibikin jadi lebih masuk akal kan. Iya. Kayak kalau Winspector tuh cetek Ryoma berubahnya kan cakak mobil gini. Si siapa? Soulbrand juga siapa namanya lupa aku. Aku juga lupa. Nah, habis itu yang ini tuh dia tak cariin vehikelnya. Dia tuh dari vehikelnya, dari kayak truk, bukan truk juga. Mobil ya semi jeep. Iya, kayak mobil kayak gitulah. Pemadam. Iya. Jadi tuh ngambilin Iya, betul. Kayak ada armorinya di belakang. Terus ngambilin dipakai gitu. Itu buatku kalau sekarang sih make sense ya. Tapi pas kecil. Iya. Kok nggak berubah kayak yang itu sih gitu. Kok nggak otomatis? Iya sih. Otomatisnya itu lebih hilang. Jadi teknologinya kok turun sih dari Winspector ke Exit Draft tuh turun. Kerasa banget lah itu. Nah, tapi teman-teman yang aku appreciate, pada awalnya aku nggak ngeh ya, karena aku ngelihat bukan Winspector, Exit Draft ini yang merah ini kok ada 2 wujud gitu. Satunya yang garis-garis tadi, satunya lagi yang pakai mata 2 kayak Kamen Rider, atau lebih tepatnya kayak B-Fighter lah. Juko B-Fighter ataupun B-Fighter Kabuto. Ini kan Mas?
betul yang itu. Kalau yang biru sama yang kuning relatively Nggak nggak berubah. berubah. Nah, ternyata in story itu memang kostumnya yang merah itu hancur dan seperti biasa Tokusatsu kan ada pengembangan bahan baru ya, sehingga yang biru sama yang kuning itu juga pakai bahan yang berbeda sebenarnya, cuman secara bentuk, secara wujud nggak diotak-atik gitu. Nah yang merah itu diganti wujudnya dan menurutku wujudnya lebih menarik, lebih superhero lah menurutku. Kayak yang merah yang baru namanya Sync Raider, Sync SYNC, Sync Raider. Reader ya, reader tuh. Raider. Oh, Raider. Raider. Ha. Nah aku nyari mobilnya Exit Drive nggak susah banget. Iya, jadi Susah loh, karena saking nggak terkenalnya jadi Namanya juga, ya. dokumentasinya juga agak-agak gimana. senjatanya juga jadi upgrade sih, senjatanya jadi berubah gitu loh yang Sync Raider-nya ini, dan emang kekuatannya emang berlipat. Pada saat itu ngelawan organisasi teroris yang isinya tuh orang-orang yang diubah jadi cyborg. Jadi pada melakukan ledakan badan segala macam itu Anjay. karena udah jadi cyborg. Pada saat mau meledak tuh wajah mereka jadi merah gitu, menakutkan lah, adegannya pada saat itu tuh menakutkan gitu. Jadi diperlukan kostum yang lebih tahan daripada yang sebelum-sebelumnya. Sejujurnya aku nggak begitu inget pertarungan-pertarungannya sih mas. Oke. Exit Drive tuh. Jadi emang yang bener-bener aku ingat tuh berubahnya, karakternya, bentuknya. Mereka tuh punya sistem gerak cepat, aku lupa namanya. Pokoknya sepatunya di sepatu mereka tuh ada kayak turbin, teman-teman. Oh iya. Itu membuat lari mereka jadi jauh lebih cepat, bisa ngejar. Itu lucu adegannya. Iya. Jadi kayak filmnya dicepetin kan? iya kayak filmnya dicepetin itu. Gitu. Secara teknis Ya. kalau ditonton sekarang tuh Ya. aneh banget. Nah, tapi teman-teman, selayaknya serial tokusatsu lainnya yang kita pernah bahas juga, pergantian atau shifting tema itu juga terjadi juga di sini, meskipun nggak seterang-terangan di yang tokusatsu era lama ya. Artinya nanti di episode-episode akhir itu para Exit Drive ini bertarungnya ngelawan musuh yang musuh utama mereka tuh nggak bisa dikalahkan secara fisik gitu. Mereka harus ngunci mobilnya ya. Nggak cuma kelihatan di belakang tuh. Mereka harus ngunci musuh utamanya ini, monsternya ini di alam atau dimensi lain, sehingga ini kayak yang tadinya ngelawan hal-hal yang berbau sci-fi, teroris segala macam gitu tuh jadi ngelawan makhluk-makhluk di dimensi lain gitu. Lebih tepatnya aku nggak tahu, mungkin teman-teman yang nonton secara proper mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar. Tapi yang aku tonton secara adegan itu si Sync Raider nanti dikira hilang, dikira masuk ke dimensi lain untuk ngurung musuhnya, dan teman-teman yang lain tuh termasuk komandannya mereka tuh juga ngerasa si tokoh utamanya Sync Raider-nya udah nggak ada nih, gimana. Tapi ternyata bisa ya seperti khasnya superhero tokusatsu, ternyata secara heroik muncul gitu. Terus ternyata musuhnya udah kesimpan. Nah pada saat itu kupikir sebagai penutupnya, karena aku nonton episodenya juga lompat-lompat ya, sebagai penutupnya trilogi Rescue, kok nggak ada si komandan Kazami Shiro gitu, ini kemana nih. Nah Nggak ada Fitri ya? Nggak ada Kamen Rider Fitri gitu. Jadi ternyata si karakter yang diperankan oleh Hiroshi Miyauchi itu sedang ada di pesawat, aku nggak tahu perjalanan ke Jepang atau dari Jepang kemana nggak tahu, tapi dengan adanya terbuka gerbang antar dimensi ini pesawatnya juga kegoncang. Jadi dia juga ada apa ini? Oh ada, kan aku. Berarti ini universe-nya masih nyambung. Memang gitu. satu itu. Cuman emang nggak ada crossover ya? Nggak ada crossover. Ryoma nggak muncul di sini. Si Soulbrand juga kayaknya apa ya, seingatku ini juga sebagai penutup nggak proper sih. Ya itu dia sih, maksudku ya susah untuk disukai menurutku. Exit Drive tuh susah untuk disukai. Meskipun secara action oke. Tembak-tembakannya, ledakan-ledakannya oke. Gini sih, Win Spector itu kan kita terbius sama desain, kostumnya ya. Kostumnya. Jadi sebenarnya aksinya nggak oke-oke banget. Iya. Ya karena musuhnya kan kebanyakan kerocokan. Ya nyelamatin orang jatuh dari lift, kayak gitulah. Soulbrand juga kurang lebih sama, malah lebih gimana lagi itu. Tapi Exit Drive itu kalau dari ceritanya Mas Bagas emang dia tuh lebih action. Iya, action oriented sih. Cuman jadi downgrade di banyak hal gitu. Kenapa kita tidak bisa dapat
Winspector yang aksennya full gitu. Oke, kayak gitu. Kalau memang ternyata pengennya kalau gitu banyakin action, oke, tapi secara desain dan teknologi jangan turun dong, jangan Desainnya- downgrade dong gitu. Soalnya Winspector tuh sangat menyenangkan untuk di cosplay kan. Ya. At the some point Soulbrand juga. Tapi Exit Draft itu nggak kotak itu loh. Iya sih. Bahkan Sync Trader tuh juga nggak keren. Iya, nggak lebih keren dari yang semula Ya. ya, tapi dibandingkan Soulbrand juga nggak lebih baik. Nggak lebih gitu. baik dari Soulbrand. Jadi memang susah sih Exit Draft. Makanya aku paham kenapa banyak orang yang agak enggan membahas Ya, Exit ya, Draft. ya, Karena ya. memang ya Exit Draft gitu. Sebagaimana mungkin agak loncat, Spellfun sama Jaspion juga jarang banget dibahas orang. Ya, udah mah universe-nya bukan Ucu Keiji, Tapi kayak Uju Keiji. tapi kayak Ucu Keiji gitu. Jadi ya gitu. Habis Exit Draft apa ya? Spellfun sama Jaspion belum, Mas. Enggak, maksudnya secara rilis pembuatannya Toei kalau nggak salah sih. Kabuto ya? Enggak. Belum, ini masih eranya. Blue Sword. Enggak, ini masih eranya Jan Person kalau nggak salah. Oh, Jan Person iya. Masih eranya Jan Person. Habis itu Blue Sword kan? Blue Sword, terus ke Kabutaku. Kabuta. Bukan. Jupiter Kabuto dulu. Kalau Ya, nggak ya, salah ya, ya. Tapi dua itu kami nggak nonton sih Kabuto itu. Kami nontonnya Big Bad Aku Beetle juga Box nggak tuh. nonton. Tapi Tapi sampean nggak nonton enggak, Amerikanya aku udah nggak seneng karena menurutku tokusatsunya Amrik Power Ranger aja, yang lain-lainnya. Apa kita mau bahas Mask Rider-nya Amrik? Ya boleh, kapan-kapan. Dexter namanya. Kapan-kapan. Kotaro Minamiya tuh Dexter. Boleh, gitu. kapan-kapan. Itu aku inget itu aku inget banget itu soalnya. Oke sih teman-teman. Goblok banget itu tapi ya udahlah. Untuk Exit Draft kayaknya segitu aja Ha? karena nggak banyak juga yang kami bisa korek, kami bisa sampaikan ke teman-teman karena emang nggak semenarik itu. Gitu. Oke, sampai ketemu di obrolan tokusatsu di minggu pagi lainnya Yang cerah ini. yang cerah dan apa itu tokusatsunya ya nanti ditunggu aja. Itu aja. Thank you. Thank you, bye.